pembelajaran hari ini bisa fokus dan juga bersih ya. Silakan kepada kelas untuk memulai pembelajaran dengan doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih ya kelas. Oke, di sini Ibu akan cek hadir siapa yang tidak hadir hari ini. Ibu. Kenapa? Ibu. Sakit Bu. Oke, makasih ya. Oke, di sini ada yang masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin tentang apa? Yuk, siapa? Silakan. Materinya kemarin itu mendeskripsikan rumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Tentang dulu, siapa? Mereka masih ingat ya materi kemarin. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang rumusan Pancasila dalam sidang Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar negara, mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu mampu memahami proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini ada yang tahu apa itu dasar negara? Yuk, ingat siapa? Bu. Oke. Ini Bu, dasar negara, dasar negara itu sesuatu yang menjadi acuan bagi negara. Itu tuh dia berpedoman pada hal tersebut begitu. Oke, betul sekali. Coba tepuk tangan untuk Samet. Ini betul sekali apa yang dikatakan kemarin tadi yaitu dasar negara. Dasar negara adalah landasan atau fondasi yang menjadi acuan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ini berupa seperangkat nilai, prinsip, dan juga cita-cita yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan. Nah, dasar negara. Maaf ya. Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia atau sebuah filosofi atau pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila artinya prinsip atau dasar. Oke. Nah, selanjutnya yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penetapan Pancasila itu melalui tahapan atau proses yang panjang. Yang pertama dimulai dari tanggal 7 Agustus 1945. Jadi pada tanggal itu BPUPKI dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena BPUPKI dianggap sudah selesai melaksanakan tugasnya. Nah, yang kedua, setelah BPUPKI ini dibubarkan, maka dibentuklah BPKI. Nah, BPKI ini itu organisasi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Nah, tugas dari BPKI ini adalah untuk menetapkan Pancasila. Nah, yang ketiga, BPKI awalnya jumlah anggotanya itu adalah 21 anggota, namun ditambah lagi sebanyak 6 orang. Jadi total anggota BPKI itu sebanyak 27 anggota.
kenapa ditambah? Karena untuk membuktikan bahwa PPK ini murni dibuat oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan pelayanan NKRI. Nah, yang keempat, pada tanggal 14 Agustus 1945, nah Jepang itu menyerang kepada sekutu. Siapa saja sih sekutu dari negara Jepang? Jadi sekutu dari negara Jepang itu adalah Amerika Serikat, Belanda, dan juga Inggris. Jadi karena Jepang itu menyerang terhadap sekutu, terjadilah kekosongan kepemimpinan di negara Indonesia. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan pembacaan proklamasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI itu melaksanakan sidang pertamanya, ya, yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir yaitu membentuk KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Nah, oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, kita kuis. Ya. Nah, Ibu akan membagikan kertas, silakan diisi nama sekaligus nomor 1 sampai 10. Silakan diisi dulu, ditulis nama dan juga nomor 1 sampai 10. Sudah? Oke. Nah, nanti akan ada soal satu persatu. Silakan nanti kalau soalnya muncul, silakan dijawab di kertas tadi, ditulis. Misalnya nomor 1 jawabannya A, ditulis ya. Nanti langsung ada benar atau salahnya. Nanti sekalian anak-anak koreksi ya. Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Sudah dijawab? Sudah. Nah, bagian menjawab B tadi tolong dibenarkan. Boleh. Yes. Lalu. Selanjutnya ya, nomor 2. Nah, apa dasar negara Indonesia? Bahkan dijawab. A, B, ditulis di kertasnya. Sudah? Sudah. Tadi yang menjawab C dibenarkan ya. Oh ya, bisa. Maaf ya. Nah, soal 3, kata Pancasila berasal dari bahasa. Jawab. C. Tulis. Nah, kalau yang jawab C tadi benar ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan 4, apa arti kata panca dalam B. Pancasila? Ya, betul. Pertanyaan 5, siapa yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali? B.
Nah kan tadi ditulis di kertas, untuk nilainya kalau benar 1 dapat 10, kalau benar semua 10 dapat 100. Nah, silakan dikumpulkan seperti tadi. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan silakan untuk membagi kelompok, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, dan silakan diskusikan pada teman-temannya. Ibu kasih 10 menit ya dari sekarang. Apakah ada kendala? Aman dulu, aman. Ibu sekalian nilai kuis yang tadi ya. Pertama itu Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dan kelompok maju. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya itu pertama itu menurut kalian mengapa Indonesia memerlukan dasar negara seperti Pancasila? Yang kedua itu berdasarkan kasus perubahan sila pertama bagaimana kalian bisa menerapkan sikap saling menghargai di sekolah? Yang ketiga itu berikan contoh bagaimana kalian dapat menghormati perbedaan di antara teman-teman kalian. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami yang pertama itu jawabannya Indonesia memerlukan dasar negara seperti Pancasila karena nilai-nilai di dalamnya mencerminkan identitas bangsa dan membantu menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Jawaban yang kedua itu, misalnya ketika ada teman yang berbeda agama, kita tidak menyinggung atau memaksa pandangan pribadi. Sebaliknya, kita menghargai keyakinan dan menanggapi perbedaan dengan sikap terbuka. Yang ketiga itu, contoh lain penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah adalah dengan tidak membedakan teman berdasarkan latar belakang mereka. Jika ada kegiatan kelompok, kita bisa menghargai setiap ide yang disampaikan oleh teman. Baik, untuk nomor 2 Bu, pertanyaannya adalah menurut kalian mengapa Indonesia memerlukan dasar negara seperti Pancasila yang pertama? Yang kedua, berdasarkan kasus perubahan sila pertama, bagaimana kalian bisa menerapkan sikap saling menghargai di sekolah? Yang ketiga, berikan contoh bagaimana kalian dapat menghormati perbedaan di antara teman-teman kalian yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Jawaban dari kelompok kami pertama yaitu Indonesia memerlukan dasar negara seperti Pancasila karena Pancasila merangkum nilai-nilai yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, kita bisa memberikan kesempatan pada teman-teman yang memiliki agama atau budaya yang berbeda untuk menjalankan kewajibannya tanpa gangguan. Ketika ada diskusi atau kegiatan kelompok, kita juga harus terbuka terhadap pendapat yang berbeda dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Jawaban yang ketiga, contoh konkret penerapan nilai saling menghormati di sekolah adalah saat teman kita ingin beribadah, kita tidak mengganggunya dan bahkan memberi dukungan jika diperlukan. Kita bisa menunjukkan sikap menghargai perbedaan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang melibatkan kebudayaan atau tradisi dari daerah di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk perwakilan. Jadi untuk LKPD tadi jangan lupa dikumpul ya. Sudah dikumpul. Nah, pembelajaran kali ini sudah mau berakhir. Di sini ada yang mau menyimpulkan materi tadi. Silakan. Siapa? Siapa? Oh, Silakan.
lagi ya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dasar negara adalah fondasi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berisi 5 prinsip utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berasal dari kata Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Nah, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan rangkaian diskusi, perdebatan, dan konsensus yang melibatkan berbagai pemikiran dari para pendiri bangsa. Puncaknya adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Apa tadi namanya? Daniel. Nah, betul sekali. Berarti Pancasila itu melalui banyak proses penetapan, dimulai dari rangkaian diskusi, pembuatan. Nah, intinya proses penetapan Pancasila ini puncaknya itu ada di pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidangnya. Oke, berakhir sudah pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata pada Allah yang mengampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lupa. Untuk materi berikutnya itu silakan anak-anak pelajari materi tentang bagaimana semangat komitmen para pendiri negara dalam memutuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menutup pertemuan kali ini silakan pada ketua kelas untuk membaca doa. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya. Ibu keluarga dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.